Oke, selamat siang dan shalom kepada kita semua yang berada dalam Zoom meeting. Saya percaya bukan kebetulan kita berkumpul siang ini. Tuhan telah gerakkan kita untuk berkumpul, dan Tuhan tahu betapa rindunya hati kita hidup bergaul dengan Tuhan, sebagaimana Henok hidup di zaman akhir. Kemudian dia siang hari setelah melakukan pekerjaan sehari-hari, dia haus dan rindu bertemu dengan Tuhan. Telah hadir di Zoom kita, hamba Tuhan, Pendeta Harlinda P10, yang akan mengajarkan kita sekolah sahabat. Shalom Pendeta, puji Tuhan. Ya, ini teman saya, kami satu angkatan, dan beliau sangat terberkati karena ada anak perempuannya yang sudah mulai kuliah. Haleluya, puji Tuhan. Dan Pendeta Mardi Sinaga, Direktur Roh Nubuat, saat ini belum bisa hadir, tapi saya akan bantu beliau untuk memimpin akan renungan daripada tulisan Roh Nubuat sesuai dengan program dari Journal Conference. Mari kita dengarkan lagu pujian yang dibawakan oleh kelompok daripada umat Tuhan.
Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Di siang hari ini, Engkau mau bertemu dengan kami di acara Mari Berdoa dan Belajar Firman Tuhan. Ya Bapa, ampuni dosa kami, layakkan kami untuk menerima berkat Tuhan. Biarlah kasih karunia Tuhan menjadi bahagian kami. Hadirlah Yesus Kristus melalui Roh-Nya, sehingga boleh memimpin ibadah ini dari awal hingga akhir. Urapi hamba-Mu dan juga pendeta Nabi 10 dan kami semua dengan Roh Kudus-Mu, agar kami boleh firman Tuhan dan kami mau rindu agar Yesus yang hidup dalam diri kami, karakter Yesus semakin nyata dalam hidup kami, dan kami boleh bersaksi dan mengaplikasikannya dengan program penginjilan I Will Go. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, saat ini kita akan belajar firman Tuhan dari bacaan tulisan Roh Nubuat, ya. Pasal 8, Prevailing Prayer, ya. Prevailing Prayer. Jangan lepaskan janji Tuhan. Setiap orang suci yang datang kepada Tuhan dengan hati yang tulus dan mengirimkan petisi jujurnya kepada Tuhan, kepadanya dengan iman, doanya akan dijawab. Iman Anda tidak boleh melepaskan janji-janji Tuhan. Ya. Jika Anda tidak melihat atau merasakan jawaban langsung atas doa Anda, jangan takut untuk mempercayai Tuhan. Andalkan janji pastinya. Mintalah dan kamu akan menerima. Tuhan terlalu bijak untuk berbuat salah dan terlalu baik untuk menahan hal baik dari orang-orang kudusnya yang berjalan dengan benar. Manusia berbuat salah, dan meskipun permohonannya disampaikan dari hati yang jujur, dia tidak selalu meminta hal-hal yang baik untuk dirinya sendiri, atau yang akan memuliakan Tuhan. Nah, sebagaimana kita mengikuti program I Will Go, ya, yang mana masing-masing kita harus memiliki misi, ya, membawa satu jiwa kepada Tuhan yang belum mengenal Tuhan, dan satu jiwa yang sudah mengenal Tuhan tapi murtad. Ya. Setelah kita punya nama tersebut, apa yang kita lakukan? Kita doakan. Dan dalam hal berdoa, ya, kita jangan lupakan janji Tuhan, harus percaya. Ya. Apakah itu doa untuk kebutuhan kita bersama keluarga, apakah itu doa kesembuhan atau rezeki yang kita harapkan, atau jodoh, ya, dan doa untuk jiwa-jiwa yang sedang kita targetkan agar rindu mengenal Tuhan dan mau ikut Tuhan. Tuhan akan apa? Akan berikan. Mintalah, kamu akan menerima. Ya. Jangan lepaskan janji Tuhan. Jika demikian, Bapa kita yang bijak dan baik mendengar doa kita dan akan menjawab. Terkadang segera, tetapi Dia memberi kita hal-hal yang terbaik untuk kita dan kemuliaannya sendiri. Ya. Tuhan memberi kita berkat. Jika kita dapat melihat ke dalam rencananya, kita akan melihat dengan jelas bahwa Dia tahu apa yang terbaik bagi kita dan bahwa doa kita terkabul. Tidak ada yang menyakitkan diberikan, tetapi berkat yang kita butuhkan menggantikan sesuatu yang kita minta yang tidak baik untuk kita, tapi untuk luka kita. Maksudnya apa di sini? Ya, Tuhan pasti memberikan berkat yang terbaik bagi kita. Mungkin ada sesuatu yang kita minta, tapi bakal membuat kita petaka atau bahaya, ya. Tapi itu pun, ya, Tuhan akan apa? Berikan yang terbaik bagi kita. Jangan lepaskan janji Tuhan dalam hal ini, ya, untuk menjawab doa kita. Saya melihat bahwa jika kita tidak merasakan jawaban langsung atas doa-doa kita, kita harus berpegang teguh pada iman kita. Tidak membiarkan ketidakpercayaan masuk.
karena itu akan memisahkan kita dari Tuhan. Jika iman kita goyah, kita tidak akan menerima apapun darinya. Keyakinan kita pada Tuhan harus kuat, dan ketika kita sangat membutuhkannya, berkat akan turun ke atas kita seperti hujan deras. Haleluya. Jadi bagaimana caranya agar kita berdoa dengan Tuhan, tahu janjinya, dan jangan lepaskan janji Tuhan itu, dan kita tetap berdoa. Caranya adalah, kita harus fokus kepada apa? Si pemilik janji, yang akan mau menjawab doa kita. Jangan fokus kepada janji-janji, yang sudah diutarakan, tapi versi kita yang kita harapkan untuk Tuhan berikan. Memang dia akan berjanji untuk menjawab doa kita, tapi harus versinya Tuhan, harus dari sudut pandang Tuhan, bukan dari sudut pandang kita. Kenapa? Kalau dari sudut pandang kita, seandainya dilepaskan itu bisa jadi petaka kalau kita minta dan kita paksakan. Sementara kalau itu sesuai dengan pengetahuan Tuhan, kapasitas Tuhan, karena dia tahu apa yang terjadi hari ini, kemarin, dan akan datang. Sementara kita hanya tahunya, hari ini, kemarin, dan akan datang masih ragu-ragu, Makanya selalu kita berdoa kehendak Tuhan yang jadi. Tapi jangan pernah tawar hati bahwasanya Tuhan tidak akan menjawab doa kita. Dia akan jawab. Dengan tidak menjawab apa yang kita minta pun itu adalah bahagia daripada jawaban doa yang terbaik buat kita. Nasihat Roh Nubuat kepada kita, tulisan White, untuk kita, sebagai orang-orang yang memiliki kesaksian Yesus. Yang berikut, poin kedua. Doa kita harus bersungguh-sungguh dan bertahan. Tuhan tidak berkata, minta sekali Anda akan menerimanya. Dia meminta kami untuk bertanya. Teruslah, maksudnya kita, dia meminta agar kita juga berdoa dan bertanya. Teruslah berdoa dengan tidak lelah. Permintaan yang terus-menerus membawa permohonan ke dalam sikap yang lebih sungguh-sungguh dan memberinya peningkatan keinginan untuk menerima hal-hal yang dia minta. Kristus berkata kepada Marta di kuburan Lazarus, jika kamu percaya, kamu harus melihat kemuliaan Tuhan. Doa kita harus sungguh-sungguh dan bertahan. Tetapi banyak yang tidak memiliki iman yang hidup. Inilah mengapa mereka tidak melihat lebih banyak tentang kuasa Tuhan. Kelemahan mereka adalah akibat dari ketidakpercayaan mereka. Mereka lebih percaya pada pekerjaan mereka sendiri daripada pekerjaan Tuhan untuk mereka. Mereka menjaga diri mereka sendiri. Mereka merencanakan dan menyusun, tetapi sedikit berdoa dan memiliki sedikit kepercayaan yang nyata pada Tuhan. Mereka mengira bahwa mereka memiliki keyakinan, tetapi itu hanya dorongan sesaat. Gagal menyadari kebutuhan mereka sendiri atau kesediaan Tuhan untuk memberi, mereka tidak bertahan dalam memenuhi permintaan mereka di hadapan Tuhan. Doa kita haruslah tulus dan teguh, seperti permohonan teman yang membutuhkan, yang meminta roti pada tengah malam. Semakin sungguh-sungguh dan tabah kita meminta, semakin dekat persatuan rohani kita dengan Kristus. Kita akan menerima berkat yang meningkat karena kita memiliki iman yang meningkat. Haleluya. Puji Tuhan, ternyata kalau berdoa itu jangan hanya sekali-sekali, tapi terus-menerus. Bukan membuat Tuhan bosan, tapi menolong saudara dan saya semakin percaya kepada Tuhan, bahwasanya dia dengar dan dia akan jawab. Jadi jangan putus asa bila mana saudara dan saya mendoakan seseorang untuk mau menerima Yesus Kristus. Bagaimana caranya? Di samping kita berdoa, kita memperkenalkan
kepada orang tersebut bahwasanya saya mendoakan engkau. Yesus menggerakkan saya untuk mendoakan engkau, apa yang kau butuhkan. Ya. Demikian juga kita. Ya. Jadi iman kita semakin meningkat. Ya. Tidak hanya untuk menunggu jawaban, tapi kepercayaan kita semakin meningkat. Dan hubungan kita dengan Tuhan semakin baik. Ya. Karena ini masalah komunikasi dengan Tuhan. Semakin sering kita berkomunikasi, maka semakin beriman kita dengan Tuhan. Jadi nggak cukup kita hanya berdoa pagi-pagi, pagi-pagi sekali, dan sore, siang pun kita berdoa seperti yang kita lakukan di sini. Haleluya, ya. Bagian kita adalah berdoa dan percaya. Jaga doa, perhatikan, dan bekerja sama dengan Tuhan pendengar doa. Ingatlah bahwa kita adalah sekerja bersama dengan Tuhan. Nah, ya. Bicaralah dan bertindak selaras dengan doa Anda. Itu akan membuat perbedaan tak terbatas bagi Anda. Apakah pencobaan akan membuktikan iman Anda asli, atau menunjukkan bahwa doa Anda hanyalah sebuah bentuk. Ya. Berdoa dan percaya. Percayalah, doa yang sungguh banyak ada. Artinya, segala doa itu pasti dijawab dan berefektif. Ya. Doa yang keluar dari hati yang sungguh-sungguh dan percaya adalah doa yang mujarab dan sungguh-sungguh yang bermanfaat banyak. Tuhan tidak selalu menjawab doa kita seperti yang kita harapkan, karena kita mungkin tidak bertanya apa yang menjadi kebaikan tertinggi kita. Tetapi dalam kasih dan kebijaksanaannya yang tak terbatas, dia akan memberikan kita hal-hal yang paling kita butuhkan. Nah ini, jadi kutipan yang berikut ini adalah mengingatkan kita, sebenarnya semua tindakan doa yang kita lakukan itu ada jawabnya. Ya. Pertama, ingatlah hubungan kita dengan Tuhan semakin baik, karena ini masalah relationship dengan Tuhan. Kedua, saya semakin percaya kepada Dia, semakin beriman. Dan ketiga, kita semakin mengenal Tuhan. Ya, kalau kita tetap berdoa, ya, kenapa? Mungkin pertama kita berdoa, Tuhan buatlah jadi A, tapi karena kita sering berdoa, berhubungan dengan Tuhan, akhirnya kita mengerti Tuhan akan memberikan yang lebih baik daripada apa yang kita minta. Jadi pelajaran siang ini mengingatkan, tetaplah berdoa, berdoalah sungguh-sungguh, dan yakinlah kepada janjinya, dan semua doa pasti dijawab Tuhan. Ya. Jangan lepaskan lengan Tuhan terlalu cepat. Saya bertanya kepada malaikat, mengapa tidak ada lagi iman dan kuasa di Israel? Dia berkata, kamu melepaskan tangan Tuhan terlalu cepat. Tekan petisi Anda ke takhta. Maksudnya ini, sampaikan ya terus-menerus pokok-pokok doa Anda ke surga. Dan pertahankan dengan iman yang kuat. Janji-janji itu pasti. Percayalah kamu menerima akan apa yang kau minta, dan kamu akan memilikinya. Saya kemudian diarahkan ke Elia. Dia tunduk pada nafsu seperti kita. Dan dia berdoa dengan sungguh-sungguh. Imannya menahan pencobaan. 7 kali dia berdoa di hadapan Tuhan, dan akhirnya awan itu terlihat. Dia tentu bahkan 7 kali ya berdoa baru dijawab. Jangan lepaskan dengan Tuhan terlalu cepat, saudara. Saya melihat, saya ini maksudnya Nyonya White ya, bahwa kami telah melakukan janji yang pasti. Melukai juru selamat karena kurangnya iman kami. Malaikat berkata, persiapkan baju besi di sekelilingmu, dan di atas segalanya ambillah perisai iman, karena itu akan menjaga hati kehidupan dari panah api orang jahat. Jika musuh dapat memimpin yang putus asa untuk mengalihkan pandangan mereka dari Yesus, dan melihat ke diri mereka sendiri, dan berdiam pada ketidaklayakan mereka sendiri, alih-alih berdiam pada kelayakan Yesus, kasihnya, pahalanya, dan belas kasihannya yang besar, dia akan dapat singkirkan perisai mereka dan mendapatkan tujuannya.
mereka akan terkena godaan yang membara. Karena itu, yang lemah harus melihat kepada Yesus dan percaya kepadanya, mereka kemudian menjalankan iman. Ya. Saudaraku, jangan lepaskan lengan Tuhan terlalu cepat. Ya. Tunggu dia, setialah padanya. Dalam doa, bertahan dan tak lelah dalam doa. Ya. Ketika seorang pria mengembuskan doa yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, Yesus Kristus adalah satu-satunya nama yang diberikan di bawah langit, di mana kita dapat diselamatkan. Ada dalam intensitas dan kesungguhan janji dari Tuhan, bahwa dia akan menjawab itu doa yang melimpah. Di atas segalanya yang bisa kita doakan atau pikirkan. Kita tidak hanya harus berdoa dalam nama Yesus, tetapi dengan ilham dan nyala Roh Kudus. Ini menjelaskan apa yang dimaksud ketika dikatakan roh itu sendiri menjadi perantara bagi kita dengan erangan yang tidak dapat diucapkan. Petisi atau pokok doa harus disampaikan dengan keyakinan yang sungguh-sungguh. Kemudian mereka akan mencapai kursi belas kasihan. Teruslah berdoa dengan tidak lelah. Tuhan tidak berkata berdoa sekali dan saya akan menjawab Anda. Firman-Nya adalah berdoa, segera dalam doa, percaya kamu memiliki apa yang kamu minta, dan kamu akan menerimanya. Karena Tuhan katakan, saya akan menjawab doa Anda. Haleluya, saudaraku, luar biasa. Ya. Tuhan rindu kita bertahan tanpa kena lelah untuk berdoa. Pagi, siang, sore, ya, malam berdoa. 7 kali Elisa hamba Tuhan dari katakan berdoa baru dijawab Tuhan. Ya. Jangan kena lelah. Ya. Ingat, doa bukan membuat Tuhan turun, tapi Tuhan yang akan menolong kita untuk naik ke hadiratnya. Ya. Jadi kualitas doa kita meningkat, ya, sesuai dengan standar daripada kebutuhan yang Tuhan lihat. Doa yang sungguh-sungguh diperlukan. Tidak lemah, dan doa tak berperasaan. Menandakan ada kebutuhan doa. Dikatakan doa yang paling sungguh-sungguh, doa seperti yang Daud ucapkan ketika dia berseru. Seperti burung yang terengah-engah setelah aliran air. Begitu terengah-engah jiwaku setelah Engkau, ya Tuhan. Aku telah merindukan ajaran. Aku telah merindukan keselamatanmu. Jiwaku rindu, ya, bahkan lemah untuk pengadilan Tuhan. Hatiku dan dagingku menangis untuk Allah yang hidup. Jiwaku hancur karena kerinduan yang dimilikinya terhadap penghakiman. Daniel berdoa kepada Tuhan, tidak meninggikan dirinya sendiri atau mengklaim kebaikan. Ya Tuhan, dengar ya Tuhan, ampunilah ya Tuhan, dengarkan dan lakukan, jangan menunda demi dirimu sendiri ya Tuhanku. Inilah yang Yakobus sebut sebagai doa yang mujarab dan sungguh-sungguh. Tentang Kristus dikatakan, dan dalam penderitaan dia berdoa dengan lebih sungguh-sungguh. Ya. Jadi semakin menderita, semakin ada keraguan, justru kita semakin berdoa sungguh-sungguh seperti yang Yesus lakukan. Kontras dengan doa syafaat yang mulia surga ini adalah doa-doa yang lemah dan tak berperasaan yang dipersembahkan kepada Tuhan. Banyak yang puas dengan basa-basi, dan tetapi sedikit yang memiliki kerinduan yang tulus, bersungguh-sungguh, dan penuh kasih kepada Allah. Saudaraku, bagaimana kita berdoa dengan sungguh-sungguh? Ya. Ingat, jangan lupa ya, kita jangan diperbudak dengan usaha, ya, diselamatkan oleh karena usaha sendiri. Ya. Kita diselamatkan bukan kita dijawab. Doa kita dijawab bukan karena usaha kita berdoa sungguh-sungguh. Ya. Doa kita berdoa oleh karena
Tuhan telah memberkati kita. Tuhan telah memberikan kepada kita kepercayaan untuk membawa jiwa kepadanya. Jadi, ketika kita berdoa, kita harus melihat dari sudut pandang Tuhan yang telah menjawab doa kita. Ya. Katakan kepada Tuhan, ya, dengan kemuliaannya. Kita selama ini, ya, setiap siang hari berdoa dengan format CTS, ya, adoration, confession, ya, thanksgiving, and supplication. Artinya apa? Permohonan, pertama pujian, kemudian permohonan pengampunan, kemudian permohonan dan pengucapan terima kasih. Ya. Dalam hal ini, kita meminta akan belas kasihan Tuhan yang sudah memberikan kepada kita sesuatu. Contoh, spesifik untuk aplikasi iWillCo. Ya, bisa juga diterapkan dalam kebutuhan keluarga, kebutuhan pribadi, mencari jodoh, pekerjaan. Berdoalah, bahwasanya memang sesuatu sudah disiapkan Tuhan. Bukan karena sepertinya Tuhan belum tahu hal ini, dan kita tahu betul kita yang butuh, dan kita beritahu Tuhan. Tidak. Tuhan adalah Tuhan yang ajaib, Tuhan yang mulia. Tuhan telah berikan kesempatan kepada saya untuk mendapatkan nama ini. Dan saat ini saya berdoa, memohon agar Tuhan memberkati dia dan memberkati saya. Dan saat ini saya mohon agar kami boleh melihat dari sudut pandang Tuhan. Bagaimana Tuhan mengasihi kami. Bagaimana Tuhan mempunyai rencana yang baik. Saat ini dia sedang sakit misalnya. Tuhan, Engkau pasti tahu kebutuhannya. Aku memohon kiranya kasih Tuhan yang begitu besar boleh menjadi bahagian hidupnya agar dia segera lekas sembuh. Haleluya. Seperti itu. Jangan basa-basi, ya. Tetapi sesuatu yang memang kita yakin Tuhan lebih tahu dari saya, dan Tuhan sedang mempersiapkan sesuatu lebih besar daripada apa yang saya tahu. Tapi doa yang saya sampaikan adalah sesuatu yang saya mau tunjukkan pada Tuhan. Saya, teman pekerjamu, ikut punya andil dalam hal ini, agar orang yang dicapai ini bisa akhirnya mengikut Tuhan dan mendapatkan keselamatan dari Tuhan. Saudaraku, panggilan bagi kita saat ini adalah berdoalah dengan sungguh-sungguh. Jangan lupakan janjinya untuk dijawab, dan jangan cepat kecewa. Jangan cepat lepaskan tangan Tuhan. Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup. Dia pasti ada, dan dia selalu mendengar dan menjawab doa kita. Kita akan sambung lagi besok. Tuhan memberkati kita. Saya bawa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita dengarkan lagu pujian satu ini sebelum kita belajar sekolah sahabat. Ku jawab, ku
Silakan Pendeta Harley Napitupulu. Shalom. Shalom. Selamat siang saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus. Senang pada siang hari ini kita boleh bertemu kembali sekalipun dalam Zoom untuk diskusi sekolah sahabat kita. Dan merupakan satu sukacita kita boleh dipersatukan untuk memahami akan rencana Tuhan dalam kehidupan kita sebagai umat-Nya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, sebelum kita lanjut akan diskusi kita ini, kembali kita tunduk kepala, kita berdoa. Dengan segala kerendahan hati kami datang memohonkan kuasa tuntunan Roh Kudus-Mu bagi kami, agar kami dapat mengerti akan pelajaran kami melalui firman-Mu, dan biarlah melalui ini Tuhan kami boleh dikuatkan, diteguhkan dalam iman pengharapan kami. Di dalam nama Yesus doa ini kami mohonkan. Amin. Baik, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, pelajaran kita pada saat ini hari Sabtu malam, hari Minggu, dan hari Senin, judulnya di sini adalah tanda perjanjian. Ayatnya terdapat di dalam Keluaran 31 ayat yang ke-16. Maka haruslah orang Israel memelihara hari Sabat dengan merayakan Sabat turun-temurun menjadi perjanjian kekal. Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, sekilas bila mana kita membaca akan ayat hafalan ini ataupun ayat inti ini, bahwa pendapat orang yang mengatakan bahwa hari Sabat itu adalah untuk orang Israel. Apakah benar demikian? Karena banyak pendapat-pendapat mengatakan bahwa hari Sabat itu adalah untuk orang Israel. Dan kalau itu hanya untuk orang Israel, ngapain kita ikut memelihara akan hari Sabat? Tetapi saudara-saudaraku, tentu argumentasi yang disampaikan oleh orang-orang seperti itu akan terbantahkan dengan bukti-bukti yang autentik dari Alkitab, dari firman Tuhan. Ada banyak bukti-bukti bahwa hari Sabat itu Tuhan telah berikan. Ketika Tuhan menciptakan langit dan bumi di awal penciptaan tersebut. Di dalam Kejadian 2 ayat 1 dan 2 menyebutkan di sana kepada kita bahwa Tuhan menyediakan satu hari Sabat. Hari Sabat yang disebutkan di sana itu adalah hari perhentian. Jadi saudara-saudaraku, hari Sabat itu sejak zaman penciptaan sudah ada. Dan artinya bahwa hari Sabat itu bukan hanya untuk orang Yahudi, tetapi untuk seluruh manusia di muka bumi ini yang diciptakan oleh Tuhan Allah. Termasuk saudara dan saya, siapapun kita yang mengaku adalah sebagai umat Allah, bahwa hari Sabat itu Tuhan telah ciptakan bagi saudara dan saya, merupakan sebuah tanda perjanjian. Saudara-saudaraku, kita boleh melihat Tuhan memberikan satu tanda perjanjian. Biasanya kita mungkin berpikir bahwa tanda perjanjian itu berupa kertas perjanjian dalam kertas, atau bisa jadi kita menganggap perjanjian itu dalam sebuah prasasti batu, atau dan lain sebagainya itu. Kalau hal seperti ini konsepnya yang ada dalam pikiran kita, maka perjanjian itu hanya berlaku untuk satu daerah tertentu. Tidak berlaku untuk seluruh dunia. Misalnya satu batu prasasti. Ya hanya orang-orang tertentu yang boleh datang melihat akan batu prasasti tersebut. Karena ataupun orang-orang yang punya uang lah yang boleh datang untuk menyaksikan akan batu perjanjian tersebut. Saudara-saudaraku, di sini Tuhan tidak mengkhususkan satu perjanjian itu untuk satu bangsa atau satu daerah, tetapi Allah membuat sebuah perjanjian ini secara keseluruhan dimanapun kita berada. Allah memberikan perjanjian dalam bentuk waktu. Dalam bentuk waktu. Artinya di mana jam, di mana waktu, detik demi detik berputar, maka di situ kita akan mengingat bahwa Tuhan menentukan satu waktu. Perjanjian bagi kita melalui satu waktu. Waktu itu bukan hanya milik bangsa tertentu, waktu itu bukan milik orang tertentu, tetapi untuk semua umat manusia. Jadi Allah menjadikan satu prasasti waktu, di mana ini adalah sebuah perjanjian.
menjadi pengingat bagi saudara dan saya, dan waktu ini tidak pernah berubah. Hari Sabat menjadi pengingat yang tetap, yang tak akan berubah bagi manusia di tengah-tengah kesibukan manusia, agar dia mengingat bahwa Allah, bahwa Allah pencipta manusia yang diciptakan oleh Allah itu membutuhkan dan bergantung kepada kasih kemurahan Allah. Hari Sabat menandakan bahwa Allah pemilik segala sesuatu yang ada di bumi ini. Allah menaruh manusia di dunia ini melalui penciptaan tersebut. Inilah dasar kepercayaan orang Kristen. Jadi hari Sabat justru menjadi tanda pengingat tindakan Allah yang menciptakan alam semesta ini. Justru hari Sabat diadakan menjadi asal mula keberadaan manusia, keberadaan kita di muka bumi ini. Hari Sabat menjadi titik mula kembali ke awal manusia berhubungan dengan Sang Pencipta tersebut. Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, kita akan boleh lihat asal mula hari Sabat tersebut. Sebagaimana saya katakan tadi di dalam Keluaran 2 ayat 2 dan 3, demikian juga di dalam Keluaran 20 ayat 11, Allah menyisihkan satu hari Sabat yang disebut dengan Sabat, yang berarti istirahat, yang terjadi pada hari yang ketujuh dalam minggu, di mana sudah mulai sejak minggu penciptaan tersebut. Hari Sabat bukan ada ketika Allah mengadakan perjanjian dengan orang Israel di Sinai. Tidak. Jauh sebelumnya itu hari Sabat itu Tuhan telah adakan. Kembali saudara-saudaraku, Allah berhenti pada hari Sabat, pada hari yang ketujuh. Dari segala penciptaan yang telah dibuatnya, dan dia menguduskan dan memberkati akan hari ketujuh tersebut. Hari Sabat dijadikan Tuhan untuk manusia dan bukan untuk dirinya. Itu sebabnya di dalam Markus 2 ayat yang ke-27 berbunyi demikian, bahwa anak manusia adalah pemilik hari Sabat dan dia memberikan hari Sabat itu untuk saudara dan saya. Hari Sabat diciptakan untuk manusia. Hari ketujuh menjadi hari istirahat yang dijadikan oleh Tuhan, bukan supaya Tuhan bisa beristirahat oleh karena kelelahan dari segala kesibukannya selama 6 hari penciptaan tersebut. Tetapi hari Sabat itu menjadi satu hari istirahat bagi Allah untuk menjadikan contoh bagi manusia, bahwa manusia itu memerlukan istirahat dari semua aktivitasnya selama 6 hari. Artinya bahwa hari Sabat menjadi bagian perjanjian kasih karunia bagi saudara dan saya. Allah mengundang manusia itu untuk beristirahat bersama dengan Dia, untuk mengambil bagian dalam persekutuan bersama dengan Tuhan. Hari perhentian ini digunakan manusia untuk mengadakan persekutuan dengan intim dengan Sang Pencipta tersebut. Persekutuan yang dimaksudkan ini berlangsung untuk selama-lamanya. Kita bersekutu dengan Khalik Pencipta kita, berhubungan dengan Khalik Pencipta kita. Hari itu adalah merupakan sebuah hari sukacita dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan. Tentu saudara-saudaraku, bila mana saudara pernah berjanji dengan orang penting, dengan waktu tertentu, dan itu saudara sangat mengharapkan itu, maka waktu itu akan menjadi satu waktu bersukacita, sangat menyenangkan. Oleh karena kita bertemu dengan orang yang kita rindukan atau kita harapkan, atau menjadi orang yang kita idolakan tersebut. Saudara-saudaraku, hari Sabat itu Tuhan jadikan itu menjadi satu hari persekutuan bersama dengan Tuhan. Kita boleh bertemu bercengkerama dengan Tuhan pada hari Sabat yang kudus tersebut. Itu adalah menjadi satu sukacita besar
ketika manusia berhubungan begitu intim dengan Tuhan Allah pada hari Sabat tersebut. Ada sukacita besar ketika manusia berbakti bersama dengan keluarga pada hari Sabat, dapat menyembah Allah, memuji Allah yang Maha Kuasa, Allah yang pemelihara saudara dan saya, yang menjadikan kita, yang menebus kita dari segala perhambaan dosa. Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, kita boleh kembali lagi sebagaimana dalam pelajaran kita pada hari Senin, bahwa Sabat itu sudah ada sebelum di Sinai. Kembali ditegaskan di sini bahwa di dalam Keluaran 16 ayat yang ke-23 sampai 28. Kita tidak akan baca secara keseluruhan, tetapi saya akan baca beberapa ayat. Tuhan memerintahkan Israel menguduskan hari Sabat justru sebelum peristiwa di Sinai dengan diberikannya 10 hukum yang keempat merupakan perintah untuk menguduskan hari Sabat. Saudara-saudaraku, kita tahu dalam kisah itu bahwa ketika Tuhan Allah menuntun bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan tersebut, di padang belantara itu Tuhan memberikan perintah kepada Musa agar Tuhan akan memberikan mereka makan melalui mana. Setiap hari mereka boleh memungut satu porsi, satu bahagian. Tetapi pada hari yang ke-6, Tuhan memerintahkan kepada mereka agar mereka mengambil 2 porsi, 2 bahagian. Kenapa 2 bahagian? Karena besoknya adalah hari Sabat, hari yang kudus. Jadi saudara-saudaraku, sebelum 10 hukum itu diberikan di Sinai kepada umat-umat Tuhan, Tuhan mengingatkan kembali kepada bangsa itu agar mereka datang, agar mereka mengambil bahagian mereka, yaitu roti mana yang Tuhan telah sediakan. Artinya bahwa Tuhan menjamin kehidupan mereka sepanjang hari Sabat itu. Tuhan memerintahkan Israel menguduskan hari Sabat tersebut. Perintah menguduskan hari Sabat ini justru muncul ketika Tuhan memberikan mana sebagai makanan pokok bagi bangsa Israel selama perjalanan di padang belantara tersebut. Tuhan memberikan mana setiap hari kecuali hari Sabat. Ini menjadi pembeda hari yang pertama dengan hari yang lainnya itu dan hari yang ke-6 dalam minggu tersebut. Pembeda kedua adalah setiap hari orang Israel memungut mana secukupnya atau 1 gomer setiap orang. Jika ada yang mengambil lebih dari situ, tersisa untuk keesokan harinya, maka mana itu busuk, ya, berulat. Itu sebabnya saudara-saudaraku, mereka itu hanya disuruh mengambil 1 porsi. Tetapi ketika hari ke-6 tersebut, Allah menyuruh mereka untuk mengambil 2 porsi. Anehnya saudara-saudaraku, keajaiban Tuhan itu terjadi sangat luar biasa. Makanan yang mereka masak 2 porsi pada hari yang ke-6 untuk persiapan hari yang ke-7 tersebut tidak mengalami kebusukan, tidak mengalami kerusakan. Ini tentu adalah satu pemeliharaan Tuhan yang begitu luar biasa dalam kehidupan kita ini. Melalui alat peraga mana ini, Tuhan menunjukkan betapa kudusnya akan hari Sabat itu. Tuhan menunjukkan betapa hari itu adalah merupakan satu hari yang harus diingat oleh umat Tuhan. Hari Sabat adalah hari yang ke-7 dan itu adalah hari Sabtu. Saudara-saudaraku, itu berasal sejak penciptaan, bukan baru ada di Gunung Sinai. Hari Sabat adalah hari yang kudus, hari perhentian, hari ibadah kepada Tuhan Allah. Saudara boleh bayangkan selama 40 tahun di padang belantara mana
tidak turun pada setiap hari Sabat. Oleh karena Sabat itu adalah satu per hari persekutuan bersama dengan Tuhan. Tapi Israel tidak berpuasa pada hari Sabat, hari yang ketujuh tersebut. Sabat menjadi satu ujian kesetiaan. Hari Sabat menjadi satu ujian penurutan iman kepada Allah. Hari Sabat itu menjadi satu hari yang istimewa dibandingkan dengan hari-hari yang lain dalam kehidupan kita itu. Karena dalam minggu penciptaan itu, karena Tuhan beristirahat, memberkati dan menguduskannya. Jadi saudara-saudaraku, setiap mereka yang menerima hari Sabat, mereka akan berhenti memberkati orang lain dan menguduskan akan hari Sabat dengan menjaga sikap, perkataan, dan perilaku dan ibadah mereka kepada Tuhan Allah. Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, inilah pentingnya akan hari Sabat tersebut. Satu tanda perjanjian bagi kita sebagai umatnya yang Tuhan telah berikan kepada kita untuk kita datang berbakti kepada Tuhan pada hari Sabat yang Tuhan telah sediakan tersebut. Hari itu adalah merupakan satu tanda perjanjian. Hari itu menjadi satu tanda penyucian. Untuk membahas lebih lanjut, besok kita akan lebih dalami mengenai tanda perjanjian tersebut dan tanda penyucian tersebut untuk hari Rabu dan hari Kamis itu mengingat hari Sabat tersebut. Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, demikianlah sekilas dari penjelasan saya mengenai akan hari Sabat, tanda perjanjian tersebut. Demikian, terima kasih Pendeta Samuel. Puji Tuhan, luar biasa. Sangat jelas dan baik penyampaiannya. Terima kasih Pendeta. Semoga ini boleh menjadi berkat bagi kita. Nama Tuhan ditinggikan. Terima kasih Pendeta Nabi 10. Kita akan tutup dengan lagu pujian. Dan doa tutup kita undang nanti Pendeta Nabi 10. Mari kita dengarkan lagu tutup ini. Sampai selama-lamanya.
bersatu dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bersemayam di dalam kerajaan surga, terima kasih oleh karena satu persekutuan yang indah dalam diskusi dan juga pemaparan akan firman-Mu, bahwa Tuhan begitu mengasihi dan mencintai kami. Tuhan ingin dekat dengan kami, itu sebabnya Engkau memberikan satu tanda peringatan bagi kami melalui waktu yang indah, yaitu hari Sabat, hari yang kudus, hari yang diberkati, hari yang mulia. Kami boleh memuji membesarkan nama Tuhan. Kami tahu Tuhan bahwa hari Sabat ini dijadikan bukan hanya untuk orang Israel, tetapi untuk semua umat manusia yang ada di atas muka bumi ini. Biarlah Tuhan ajari kami dengan hikmat kuasa surga, agar kami dapat meyakinkan bahwa Tuhan menjadikan hari Sabat untuk supaya banyak saudara-saudara kami yang lain untuk menyembah Engkau pada hari Sabat tersebut. Karena Engkau adalah Tuhan atas hari Sabat. Bapa di surga, Tuhan sempurnakan akan pelajaran yang kami pelajari ini menjadi kekuatan rohani bagi kami untuk iman pengharapan kami yang semakin teguh kepadamu. Memberkati semua saudara-saudara kami yang ikut dalam Zoom pada siang hari ini, maupun nanti Tuhan bila mana Zoom ini akan disiarkan melalui media-media yang lain. Engkau Tuhan memberkati agar boleh menjadi kepujian hormat bagi nama-Mu. Dipermuliakanlah Engkau Tuhan, ampuni dosa dan salah kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat sore, selamat pagi, dan senang sekali kita bertemu kembali dalam acara kita, pembahasan sekolah sahabat kita pada sore yang indah ini. Dan pada saat ini kita akan mempelajari pelajaran sekolah sahabat kita kembali yang judulnya adalah Asal Mula. Ayat intinya terdapat di dalam Kejadian 2 ayat 2-3. Ketika Allah pada hari ketujuh telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ketujuh dari segala pekerjaan yang telah dia buat. Ya itu. Lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya. Karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Kejadian 2 ayat 2-3. Ada 3 kata yang saya beri warna hijau. Yang pertama adalah Allah berhenti, memberkati, menguduskannya. Kalau kita ulangi pelan-pelan ayat ini. Ketika Allah pada hari ketujuh telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya. Habis itu dia apa? Berhenti. Habis dia berhenti, apa yang dibuat? Memberkati. Habis dia memberkati, apa yang dibuat? Menguduskan. Kita akan pegang, ingat kata berhenti, memberkati, dan menguduskan. Ya. Kenapa? Nanti kita lihat apa yang akan kita bahas dengan kata berhenti, memberkati, dan menguduskannya. Pada saat saya ini memang berhubungan kata berhenti, memberkati, dan menguduskannya. Kalau kita terjemahkan dalam bahasa Inggris, ini saya ambil dari sebuah buku, dari sebuah pernyataan dari Abraham Joshua Hesker tentang hari ketujuh. The seventh day is an experience and not only history or theology. Kalau saya terjemahkan bebas, hari ketujuh itu bukanlah apa? Bukan histori, bukanlah teologi. Seringkali kita berpikir tentang hari ketujuh adalah perdebatan tentang doktrin. Tentang sejarah. Tapi sesungguhnya hari ketujuh itu adalah experience, pengalaman. Pengalaman tentang apa? Nanti kita akan lebih dalam mendalami kata ini. Kenapa dibilang Abraham Joshua Hesker mengatakan itu adalah pengalaman? Kita akan lihat nanti.
Nah, kita masuk ke ayat yang berikutnya. Ayat ini semua orang Advent sangat hafal. Keluaran 20 ayat 8 sampai 11. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka janganlah melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan atau hewanmu atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti. Allah berhenti pada hari ketujuh itu. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat itu dan menguduskannya. Seperti yang saya katakan tadi, ada 3 kata yang harus kita ingat. Allah berhenti, Allah memberkati, Allah menguduskannya. Allah berhenti, Allah memberkati, Allah menguduskannya. Kenapa? Kenapa Allah berhenti, Allah menguduskannya? Sedangkan tadi kita juga mendapatkan sebuah pernyataan bahwa hari Sabat itu bukanlah doktrin, perdebatan tentang doktrin teologi atau histori, tapi kita harus bicara tentang pengalaman. Pengalaman apa? Kenapa sampai Allah berhenti pada hari ketujuh? Apakah dia lelah? Tidak, dia tidak lelah. Allah tidak lelah. Allah tidak lelah. Allah ingin membuat satu hubungan antara manusia dengan apa? Allah, ciptaan dengan dirinya sang pencipta. Dia ingin manusia memiliki pengalaman bersama dengan dia, berjalan bersama dia. Makanya dia berhenti, dia memberkati, dia menguduskannya. Allah berhenti menguduskan dan memberkatinya. Kenapa? Karena dia ingin memiliki pengalaman bersama dengan ciptaannya. Dan inilah yang semestinya umat-umat Tuhan ingat. Allah suka berbincang-bincang dengan umatnya. Berkomunikasi. Berhubungan. Makanya Allah mengasingkan hari ketujuh. Mengasingkan hari ketujuh untuk berkomunikasi. Dia ingin kita berkomunikasi dengannya. Dan Allah ingin dialah center hari Sabat itu sendiri. Allah ingin dialah yang menjadi center. Inilah yang hilang dari umat-umat Tuhan. Berpikir kalau kita sudah pergi ke gereja pada hari Sabat, sudah cukup. Berpikir kalau kita sudah melayani di hari Sabat, sudah cukup. Tidak. Selama itu dalam pelayanan kita dan apapun yang kita lakukan pada hari Sabat itu, kalau bukan Allah yang menjadi center daripada perbaktian itu, maka Allah akan marah. Karena Allah lah yang harus menjadi center hari Sabat itu. Allah ingin kita berjalan bersama dengan Dia. Allah ingin berkomunikasi dengan Dia. Dia ingin. Hanya Dialah yang menjadi pusat perhatian kita. Pada hari Sabat itu. Coba kita pikirkan. Apakah yang menjadi pusat perhatian bagi kita pada hari Sabat? Dan bila Allah tidak menjadi pusat perhatian pada hari Sabat, maka Allah kita sudah melakukan pelanggaran hukum. Hukum pertama dan hukum kedua. Kita membuat Allah lain di hadapan kita. Kita membuat patung yang lain untuk kita sembah.
Karena yang harusnya menjadi center hari Sabat itu adalah apa? Hari ketujuh itu adalah apa? Allah. Dan pada saat kita berjalan bersama Allah dan menjadikan Allah menjadi center dari hari Sabat itu sendiri, maka kita akan melihat apa yang Allah perbuat untuk kita. Kita lihat Allah berhenti memberkati, menguduskan. Allah berhenti. Dia bukan lelah, tapi dia mau ingin berkomunikasi. Allah yang memberkati. Berarti kita harus sadari semua sumber berkat itu adalah Allah. Pada saat kita membalikan perpuluhan dan persembahan, kita harus jadikan Allah center. Mengutamakan Tuhan dalam perpuluhan dan persembahan kita. Bukan berpikir bahwa kita sanggup mengendalikan gereja dengan perpuluhan dan persembahan kita. Kita harus sadari kita bisa memberikan perpuluhan dan persembahan itu karena Tuhan yang sudah memberikan terlebih dahulu. Allah menguduskannya. Berarti Allah kudus artinya asingkan. Allah mengasingkan. Berarti itu miliknya. Kita harus sadari bahwa hari Sabat itu adalah milik Allah kita. Bukan milik siapa-siapa, bukan milik pendeta Tulus Nainggolan, bukan milik pendeta-pendeta, bukan milik gereja Mas Heaven ke-7, tetapi milik Allah. Bukan milik orang Yahudi, tapi milik Allah. Bukan milik orang Israel, tapi milik Allah. Karena Allah yang mengasingkannya. Allah mengasingkan untuk dirinya. Jadi setiap fokus pada hari Sabat itu adalah dirinya sendiri, yaitu Allah. Allah ingin, dialah yang harus menjadi fokus pada hari Sabat itu sendiri. Jadi kalau kita mengganti fokusnya dengan yang lain, maka kita sudah melanggar hukum pertama dan kedua. Pengalaman bersama Allah adalah pusat dari Sabat hari ke-7. Jika kita memiliki pengalaman bersama Allah, berjalan bersama Allah, seperti siapa? Kita sering mendengarkan lagu seperti Henok pada waktu dulu. Jadikan aku seperti Henok pada waktu dulu, berjalan bersama Allah. Kenapa Henok tidak lagi di dunia ini? Karena dia layak, karena dia menjadikan Allah center dalam hidupnya. Kata yang tampil, Allah berhenti, Allah memberkati, Allah menguduskan. Itu menyatakan bahwa Sabat hari ke-7 adalah lagu pujian bagi Allah karena hubungan yang terjalin harmonis antara Allah dengan umatnya. Jadi, lagu pujian itu bukan bicara lagunya yang bagus, tapi apakah pada saat kita menyanyikan lagu itu, pada hari ke-7 itu, Allah yang kita tinggikan. Apakah dalam tindakan kita pada hari ke-7, bukan bicara musik saja hari ke-7, lagu pujian itu, tapi pada saat kita menjadikan Allah menjadi center pelayanan kita, center kehidupan kita pada hari, khususnya pada hari ke-7 yang Allah asingkan, itu adalah lagu pujian yang paling Tuhan suka dengar. Saya akan masukkan pengalaman Kain dan Habel. Kenapa saya katakan pengalaman Kain dan Habel? Ini bicara dengan Kejadian 2 ayat 1 sampai 3 berhubungan dengan Keluaran 20 ayat 8 sampai 11. Kita akan lihat lebih contoh kepada Kain dan Habel. Kita lihat Kejadian 4 ayat 3 ayat 5. Setelah berapa lama waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban penyembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Kain jadi marah. Kenapa Kain marah? Karena tidak diindahkan. Kenapa Kain tidak diindahkan?
Pertanyaan, kenapa Kain tidak diindahkan? Padahal Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan yang terbaik yang dia punya. Dia memberikan yang terbaik yang dia punya. Kenapa Kain sampai marah? Karena dia tidak melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Kenapa Habel diterima? Karena Habel melakukan apa yang diajarkan. Jadi, pertanyaan bagi kita saat ini. Kita selalu berpikir bahwa hari Sabat yang kita lakukan itu udahlah yang terbaik. Tapi ingat, dari Kejadian sampai Wahyu, Tuhan sudah mengajarkan apa yang harus kita lakukan. Apa yang terjadi dengan Kain dan Habel, itu terjadi juga di anggota gereja Mazda yang ke-7. Jika kita tidak menjadi Habel modern, yang menghidupkan, menjadikan Allah center. Kenapa Kain tidak persembahan terima? Karena dia menjadikan dirinya menjadi center. Dia bilang, saya kasih kok kepada Tuhan. Apa persembahan yang terbaik yang menurut saya yang terbaik? Dia katakan menurut saya yang terbaik. Kain bilang menurut saya itu yang terbaik. Saya sudah bergereja pada hari Sabat. Saya sudah membayar perpuluhan dan persembahan. Saya sudah menjadi anggota majelis. Saya sudah melakukan yang terbaik. Menurut saya. Itu yang masalah. Kain memberikan persembahan yang terbaik menurut dia. Bukan menurut Tuhan. Sama dengan hari Sabat. Tidak ada yang bilang saya melakukan yang terbaik yang bisa kulakukan menurut saya. Tapi biarlah apapun yang kita lakukan itu adalah yang terbaik menurut Tuhan. Harus menurut Tuhan. Jika itu menurut Tuhan, maka apapun yang kita lakukan itu akan jadi puji-pujian yang indah bagi Tuhan. Tapi kalau kita gantikan center itu dari Tuhan menjadi kita, standar saya yang menurut saya, kalau itu yang muncul, maka kita sama dengan Lucifer. Maka kita sama dengan Kain. Kita akan mengulangi kesalahan Kain. Mengulangi kesalahan Kain. Kenapa? Karena Kain berpikir dirinya menurut saya. Bukan menurut Tuhan. Kain adalah karakter mengasihi Tuhan. Tahu apa yang benar, tapi mau beribadah dengan caranya. Habel adalah karakter mengasihi Tuhan, tahu apa yang benar dan menghidupkan kebenaran itu. Kain menurut dia sayang, dia cinta, dia sangat mengasihi Tuhannya. Tapi ingat, dia punya kesalahan adalah apa? Menurut dia. Habel menurut Tuhan. Menghidupkan apa yang Tuhan perintahkan. Allah ingin dia menjadi pusat kehidupan kita. Allah ingin kita beribadah kepadanya dengan apa yang dia mau. Allah ingin kita memiliki pengalaman bersama dengan dia. Allah ingin dialah menjadi pusat pemikiran kita. Seperti contoh saya mau ceritakan. Seorang anak kecil
pada saat seorang anak kecil itu menjadi center dari orang tuanya, perhatian orang tuanya, dia akan senang dan gembira. Tapi pada saat coba seorang ayah dan ibu mulai memikirkan senternya diganti dengan apa? Dengan pekerjaan ibu dan bapaknya. Apa yang akan dilakukan seorang anak? Dia akan membuat suatu masalah yang membuat ayah dan ibunya pusing. Karena apa? Karena dia cemburu. Dia tidak mau ayahnya mengganti pikirannya dengan apa? Dengan apa? Dengan yang lain. Sama dengan Tuhan. Allah tidak ingin kita mengganti dirinya dengan yang lain. Allah adalah Allah pencemburu. Dia ingin hanya Dia menjadi pusat perhatian kita. Khususnya pada hari Sabat. Dalam kehidupan kita, seluruh kehidupan kita, hanya Dia yang menjadi pusat perhatian Dia. Sehingga pada saat kita mau bicara apa kepada sahabat kita pada hari Sabat, mau bertanya tentang apa pada hari Sabat, kita bertanya tentang bagaimana kasih Tuhan kepada kita. Harus Dia, harus Allah yang menjadi center pembicaraan kita. Pertanyaan bagi kita saat ini semua yang harus kita jawab. Apakah kita sudah menjadikan Allah itu menjadi center kita di dalam kehidupan kita, khususnya pada hari Sabat? Pada saat apapun yang kita lakukan, pada saat kita melayani, pada saat apapun yang kita lakukan di hari Sabat, berkhotbah apapun, memuji, kita menjadikan Dia center dalam kehidupan kita. Karena apa? Dalam sebuah buku ditulis, anggota gereja Masih Advent kehilangan meaning daripada hari Sabat itu. Karena apa? Lupa siapa yang harus menjadi center hari Sabat itu. Semestinya Allah lah yang jadi center hari Sabat itu. Jadi kalau Allah jadi center kehidupan kita, Allah menjadi center hari Sabat itu, jadi pusat perhatian kita, maka kita tidak akan bertanya hari apa hari Sabat itu. Kita tidak akan berpikir memiliki alasan kenapa kita harus bertanya kenapa kita tidak bekerja pada hari ke-7. Kita tidak perlu bertanya lagi, untuk apa saya ada di gereja pada hari Sabat. Kalau kita sudah menjadikan Allah center kehidupan kita, yakinkanlah, jika itu yang terjadi dalam kehidupan kita, kita akan berubah. Maka seperti pelajaran minggu lalu, hukum itu bukanlah sebuah larangan, tapi sebuah perlindungan.